Lause, kok kelihatannya lagi sedih? Kenapa sih? Iya, emang lagi sedih dan sebel banget, Lause. Aku diperlakukan gak adil. Kan di kantor ada proyek bersama yang dikerjakan 8 orang. Nah, ada 1 orang itu tuh error banget. Jadi proyek kita gagal, perusahaan rugi. Tapi gak adilnya itu loh. Masa gaji kita yang 7 orang ikut dipotong 50%? Gak adil kan? Iya. Yang melakukan kan cuma si error itu tadi yang melakukan kesalahan. Tapi kita yang bertujuh malah jadi ikut korban juga. Aduh, iya ya, bosmu itu nggak adil ya. Emang sebel banget. Harus diapain ya yang kayak gitu tuh? Itu harus dituntut keadilan, Lause. Apalagi yang 7 orang yang jadi korban itu, pasti demo deh. Bener, Sabar Lause Lili, Lause Helen. Nggak usah pakai demo-demo juga kali ya. Habis kesel, Lause. Hidup ini memang tidak adil. Life is unfair. Pernah dengar kan slogan Ya. itu? Jadi Lause kita ini sedang hidup di dalam dunia yang sudah tercemar sama dosa. Jadi ya wajar kalau kita sering menjumpai ketidakadilan seperti Lause Helen tadi. masa sih Lause? Bukannya Tuhan itu adil? Harusnya kehidupan ini adil dong. Nah, Lause, seringkali kita ini melihat Allah hanya dari satu sisi, satu sudut pandang. Memang Allah itu adil, betul. Tapi jangan lupa loh Lause, Allah juga penuh kasih karunia. Nah, jadi kalau kata adil atau justice itu artinya kita mendapatkan yang layak kita dapatkan. Nah, itu adil. Tapi kalau kasih karunia atau anugerah itu ya, grace, itu artinya kita tuh mendapatkan yang sebenarnya itu nggak layak kita dapatkan. Nah, Allah itu adil tapi sekaligus penuh kasih karunia. Nah, sekarang gini loh, kalau mau pakai ukuran adil ya, sebetulnya kita ini semua ibaratnya itu orang yang berhutang banyak banget dan nggak sanggup bayar. Nah, kalau adil ya harusnya dihukum. Iya sih. Nah, Lause ingat gak perumpamaan tentang pengampunan? Kan diceritakan di Alkitab ya, ada seorang raja, terus ada seorang hamba. Nah, si hamba ini utang sama si rajanya aja 10.000 talenta. Coba Lause, itu gede banget. Iya. Nah, kalau hitung-hitungannya tuh gini Lause, 1 talenta itu kan 6.000 dinar. 1 dinar itu 1 upah hari kerja, gitu ya. Jadi kalau misalnya Lause Helen coba, UMP-nya Bandung berapa? 4 juta Sekitar 4 sekian juta ya. lebih Oke lah. 4 juta. Anggaplah kita bulatkan sehari itu dapat 160.000 lah ya supaya gampang hitungnya. Berarti 10.000 talenta itu artinya 160.000 upah kerja 1 hari tadi Ya. kali 6.000 kan? Ya, Kan 6.000 dinar tuh 1 talenta. Kali 10.000 kan? 10.000 talenta. Nah, itu kalau dihitung dalam rupiah itu kira-kira 9,6 triliun. Aduh, besar banget. Ya, makanya. Sekarang Lause kalau kita mau ngomong adil ya si hamba itu harus lunasin dong utang Iya segitu sih. gede, ya Iya, kan? iya. Kalau nggak sanggup gimana? Penjarain aja, gitu. Nah, ceritanya kan si hamba itu minta-minta sama si raja ya. Aduh Tuhan, dikasihani, hamba dikasihani. Ternyata si raja itu bukan cuma kasih diskon Lause, malah hutangnya itu dibebaskan. Aduh, Wih, itu namanya kasih karunia, itu namanya anugerah. Jadi si hamba ini sebetulnya nggak layak, nggak pantas dia itu dihapuskan hutangnya. Tapi itu yang dia terima, anugerah gitu. Tapi Lause ceritanya belum selesai kan? Masih ada lanjutannya. Nggak berapa lama si hamba itu tadi ketemu sama temennya. Temennya itu utangnya cuman 100 dinar. Berarti 100 kali 160.000 itu tadi yang gaji per hari kan? Itu kalau dihitung-hitung cuma 16 juta. Iya. iya. Uang receh, uang kecil. Dibanding tadi 9,6 triliun. Tapi Lause si hamba ini ternyata tidak mau menunjukkan belas kasihan sama temennya. Nah, Lause di akhir cerita itu waktu raja itu mendengar peristiwa itu ya,
Raja menunjukkan sikap adilnya. Kalau tadi kan kasih karunia ya, dihapuskan. Sekarang dapat cerita itu, si rajanya langsung menunjukkan sikap adil. Kalau gitu kamu memang ndak pantas dikasihani gitu kan? Bener. Nah, iya. Nah makanya lesu-lesu, perumpamaan ini mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan hari ini yang kita itu sudah terima kasih karunia dari Tuhan, kasih karunia keselamatan yang begitu besar. Ibaratnya kita ini kayak hamba yang punya hutang 9,6 triliun tadi loh. Tiba-tiba udah dapat anugerah. Duh, masa sama temen sendiri, cuman salah gitu aja loh. Kita tuh kok hitungan banget. Mode-modemu segala gitu ya. Ya ayolah, kita mengingat ya, kita mensyukuri keselamatan yang kita terima dari Allah itu cuma-cuma. Gratis, itu tuh yang namanya anugerah. Nah Allah tuh kepingin ya kita semua anak-anak Tuhan ini, yuk kita punya sikap yang sama buat orang-orang di sekitar kita. Kita mau berbelas kasihan, kita mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Ya bener juga Bu Mei. Wah kalau gitu nggak usah demo deh ya. Iya. Kita mau belajar untuk berbelas kasih dan mengampuni orang lain. Iya, setuju Lause. Kayaknya tiap kita mendapat perlakuan tidak adil, kita mesti ingat perumpamaan tadi ya. Si hamba yang dibebaskan dari hutangnya. Biar kita juga jangan sok menuntut keadilan. Tapi justru sebaliknya, kita harus selalu mau untuk berbelas kasihan dan mengampuni. Iya, betul sekali ya. Tapi Bu Mei, Lause, ngomong-ngomong soal anugerah. Ya, keselamatan itu kan anugerah gitu ya. Kadang-kadang aku suka muncul pemikiran kayak gini nih. Tapi apakah pengaruh itu juga dipengaruhi sama pengkhotbahnya? Gitu. Oh, bener juga. Saya kadang juga pikir sama sih. Seperti itu loh. Saya pernah berpikir hebat ya sih ini Petrus. Iya betul. Sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Gimana tuh cara khotbahnya ya? Sebetulnya ini tuh bukan soal siapa yang khotbah gitu kan, atau gimana cara khotbahnya. Tapi bagaimana Allah itu memakai hamba-hambanya, dalam hal ini Petrus ya, untuk memberitakan kabar baik. Nah, lalu di balik semuanya itu tuh Roh Kudus yang berperan untuk menginsafkan orang-orang itu akan dosa mereka sehingga mereka bertobat. Allah itu bisa pakai Petrus, meskipun Petrus seorang nelayan sederhana. Dan Allah juga bisa pakai misalnya Paulus ya. Dia itu ahli Taurat kan yang sangat terpelajar. Jadi bukan karena hebatnya mereka, hebat orangnya, pengkhotbahnya. Tapi karena orang-orang ini tuh mempersembahkan hidupnya dipakai sama Tuhan. Itulah sebabnya waktu mereka berkhotbah atau waktu mereka ngajar, kuasa Roh Kudus itu menyertai mereka. Iya benar sih Bu Mei. Saya juga kadang suka mikir ya, apa sih bagusnya saya gitu. Kalau sampai Tuhan mau menyelamatkan saya. Sekarang kalau dipikir dari kepintaran sih sedang-sedang aja. Terus kalau dari talenta biasa-biasa aja lah. Saya cuma bisa ngajar Sweety Kids Lause. Apalagi saya Lause, cuman orang kerja biasa. Tiap kali mau ngajar Sweety Kids, saya tuh harus persiapan bener-bener supaya bisa pede. Tapi kok Tuhan mau ya milih kita. Betul. Bahkan dia bisa memilih kita tuh untuk melayani dia. Nah, itu loh yang namanya anugerah. Itu yang namanya grace. Kita mendapatkan sesuatu yang kita tuh nggak layak gitu. Padahal kalau mau jujur ya Lause, di luar sana itu loh banyak orang hebat gak sih? Orang pinter, yang lulusannya S2, S3, pinter ini, pinter itu, ahli ini, ahli itu banyak kok. Tapi kok Tuhan pakai kita ya? Berarti itu kan bukan karena hebatnya kita, semua itu karena anugerah Tuhan. Aduh, bener-bener bersyukur ya karena kita punya iman kepada Yesus. Amin. Iya, kita jadi orang Kristen, bahkan bisa ikut ambil bagian dalam pelayanan. Itu karena anugerah Tuhan semata-mata. Betul. Dan ya loh, yang paling senang itu hari ini kita bisa bertemu untuk menyadari anugerah Tuhan. Dan saya dapat
berkat banyak nih Bu Mei, terima kasih ya. Sama-sama, terima kasih Bu. Iya. Oke, sampai di sini podcastnya. Terima kasih Bu Mei buat pembahasan firman Tuhan hari ini. Terima kasih juga buat lause-lause dan parents yang sudah menyaksikan podcast ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam anugerah ya. Bye-bye. Bye.